Tema kita hari ini adalah wajah Musa yang bercahaya dan hubungannya dengan rapture. Dan ini adalah bagian yang kedua, part yang kedua. Di sesi sebelumnya kita sudah membahas bahwa Musa naik Gunung Sinai. Kebanyakan orang tahunya Musa naik Gunung Sinai 2 kali, ya paling banyak 3 kali. Tapi di sesi sebelumnya kita sudah membahas bahwa Musa naik Gunung Sinai sebanyak 8 kali. Dan ini bukanlah pekerjaan mudah karena Musa waktu naik Gunung Sinai usianya sudah mencapai 80 tahun. Dan saya akan jelaskan sekali lagi, saya akan ulang 8 kali Musa naik Gunung Sinai. Naik yang pertama itu adalah di hari Senin, di Keluaran 19 ayat 9 sampai 36, ini referensinya. Yaitu hari Senin tanggal 2 bulan yang ketiga. Sekali lagi bulan 3 ini bukan bulan Maretnya saudara. Ya, saya khawatir kemarin saudara tahunya ini bulan Maret lagi ya. Iya, ada ya? Ada saudara ya merasa bulan 3 ini bulan Maret ya? Bukan. Bulan ketiga ini adalah bulannya orang Yahudi. Bulannya Alkitab ya. Beda sama bulan saudara. Ya. Jadi saudara, Senin tanggal 2 bulan 3 ya, Allah mengajukan perjanjian untuk membuat perjanjian antara Allah dan Israel. Itu naik yang pertama. Naik kedua, kebesokannya adalah di hari Selasa tanggal 3 bulan yang ketiga ya, Tuhan memerintahkan supaya umat Israel menguduskan diri selama 3 hari di Keluaran 19 ayat 8 sampai 15. Dan keesokannya lagi, jadi Musa naik terus, naik turun ya. Naik turun setiap hari. Naik yang ketiga adalah di hari Kamis ya, di hari Kamis tanggal 5 bulan yang ketiga, umat Israel diperintahkan Tuhan untuk dilarang naik ke atas Gunung Sinai. Sesuai dengan Keluaran 19 ayat 16 sampai 25. Naik yang keempat itu adalah besokannya lagi hari Jumat, itu tanggal 6 bulan ketiga. Ada banyak kejadian di sini. Di peristiwa naik keempat ini. Ada banyak peristiwa, yaitu apa? Bahwa 10 perintah Tuhan dan hukum Taurat disampaikan secara langsung oleh Tuhan. Jadi di tanggal 6 bulan 3 pagi Tuhan menyampaikan secara langsung 10 perintah itu dibacakan secara langsung. Dan karena mereka tidak tahan, mereka minta Musa naik, dan Musa naik. Musa dapat 10 perintah, hukum Taurat dan hukum moral yang lain. Dan itu referensinya sesuai dengan Keluaran 20 ayat 1 sampai 24, Keluaran 24, Ulangan 5 ayat 1, 6 sampai Ulangan 5 ayat 1 sampai Ulangan 6 ayat 3. Dan naik yang kelima itu Sabtu, tanggal 7 bulan 3, itu adalah perayaan ratifikasi perjanjian antara umat Israel dengan Allah. Di Keluaran 24 ayat 3 sampai 8. Jadi habis membuat perjanjian ini ya disahkan, ratifikasi artinya disahkan. Umat Israel diwakili oleh para tua-tuanya, mereka naik ke Gunung Sinai, mereka boleh naik, tadi nggak boleh naik. Tua-tua itu boleh naik ke atas Gunung Sinai, mereka makan dan minum seperjamuan dengan Allah. Mereka perjamuan makan dengan Tuhan untuk merayakan mereka terima hukum, ya. Dan ini ada di Keluaran 24 ayat 9 sampai 11. Dan naik yang ke-6 itu hari Minggu tanggal 8 bulan 3. Musa berdoa puasa selama 40 hari yang pertama, nggak makan nggak minum selama 40 hari. Dan di situ hasilnya apa? Musa menerima 2 loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan. Dan Musa turun setelah doa puasa, Musa turun itu tanggal 17 hari Kamis. Itu Musa turun di hari Kamis, karena setelah doa puasa 40 hari, maka itu jatuhnya di hari Kamis. Jadi itu jatuh di hari Kamis, tanggal 17 bulan keempat, Musa turun gunung bawa 2 loh batu, ya, berisi 10 perintah Tuhan. Dia nggak kaget, dia sudah dikasih tahu Tuhan di atas gunung. Dia turun, tapi lebih kagetnya mungkin waktu lihat kejadiannya kayak gini gitu ya. Karena mereka pesta pora, kalau selalu lihat catatan Alkitab dalam bahasa Ibrani, sebenarnya mereka pesta sampai nari-nari telanjang, sampai melakukan hubungan seks bebas. Jadi Musa turun, lihat Israel kondisinya mereka seperti kuda yang lepas dari kandang, sesuai dengan Keluaran 32 ayat 35. Dan Musa memecahkan 2 loh batu. Yang selama ini saya dengar khotbah-khotbah di banyak orang menyampaikan bahwa Musa begitu marah dari kelakuan Israel, dia pecahin 2 batu itu. Itu salah besar. Totally wrong. Salah besar. Musa sedang tidak marah atau emosi secara manusiawi. Kenapa? Karena saya sudah jelaskan di bagian yang pertama bahwa memecahkan 2 loh batu ini menjadi berkeping-keping sampai hancur. Dalam bahasa aslinya itu bahasa Ibrani sampai nggak bisa diperbaiki lagi. Hancur berkeping-keping. Karena secara tradisi Timur Dekat kuno, ya, secara tradisi Timur Dekat kuno, untuk membatalkan, menggagalkan sebuah perjanjian sudah dibuat, yaitu caranya harus dengan dihancurkan batunya, papan perjanjian itu. Jadi
Saudara bisa bayangkan kalau 2 loh batu itu yang isinya 10 perintah Tuhan. Perintah yang pertama aja jangan ada Allah lain. Mereka sudah bikin Allah lain. Tuhan di atas gunung udah bilang, saya mau bunuh 2 juta orang ini. Nah, saya bisa bayangkan kalau itu masih ada di tangan Musa. Jadi dengan Musa menghancurkan, itu menyelamatkan bangsa Israel. Tapi sikap Musa yang mengambil posisi hancurin itu sebenarnya sangat berbahaya. Nyawa dia terancam sebenarnya. Demi 2 juta orang ini. Saya bisa lihat inilah namanya Musa mengambil posisi sebagai pengantara. Pasang badan buat bangsa Israel. Jadi sekali lagi kalau saya pernah dengar khotbah bahwa mengajarkan bahwa Musa begitu emosi, dia banting batu itu. Itu bukan seperti kita lagi marah sama istri kita atau marah sama suami kita banting-banting barang. Bukan. Tapi Musa banting itu, kenapa? Karena 2 loh batu itu disediakan, batunya aja disiapin sama Tuhan, ditulis langsung oleh tangan Tuhan. Jadi kalau sampai itu masih ada, itu habis 2 juta orang itu hari itu. Jadi Musa melakukan ini demi apa? Nyelamatin 2 juta orang sebenarnya. Dengan dirinya yang dipasang. Kalau Tuhan gak senang sama Musa, mati itu Musa hari itu. Dan saudara jangan pernah berpikir bahwa Musa gak pernah pengen dibunuh Tuhan. Saya tahu itu. Ya, ada waktu Musa pernah pengen dibunuh oleh Tuhan. Pada peristiwa apa? Ya, dia lupa sunat anaknya. Hampir dibunuh Tuhan hari itu. Jadi saya pikir, jangan pikir Musa bisa begitu aman-aman aja, saudara. Tapi Tuhan mengampuni nyawa Musa hari itu. Kenapa? Karena Tuhan lihat hatinya, berdiri buat bangsanya. Maka karena mereka habis bikin dosa, Musa naik yang ke-7, itu di hari Jumat, tanggal 18 bulan ke-4, Musa naik kembali untuk ke-7 kali. Di situ apa yang dia lakukan? Dia berdoa syafaat bagi dosa bangsa Israel. Sesuai dengan Keluaran 32 ayat 30-35, Ulangan 9 ayat 25-29, dan Ulangan 10 ayat 10-11. Dan yang terakhir, Musa naik untuk ke-8 kali. Itu di hari Kamis tanggal 30 bulan 5. Apa yang Musa lakukan? Sekali lagi Musa berdoa puasa. Tidak makan, tidak minum selama 40 hari, 40 malam. Dan hasilnya apa? Musa terima 2 loh batu yang baru. Bedanya apa 2 loh batu yang diterima Musa dengan yang pertama? Yang pertama yang siapin batu siapa? Tuhan. 2 loh batu yang kedua yang siapin batunya siapa? Musa. Tapi yang nulis tetap Tuhan. Ini sesuai dengan Keluaran 34 ayat 1-28, Ulangan 9 ayat 18, Ulangan 10 ayat 1-5. Dan ketika Musa turun dari gunung, apa yang terjadi? Wajahnya perlahan-lahan bersinar, kulit wajahnya bercahaya. Ini yang jadi tema kita. Oke. Dan di bagian yang pertama, saya cepat saja. Poin pertama saya sudah sampaikan bahwa wajah Musa bercahaya bukan secara langsung, tetapi perlahan-lahan, secara bertahap. Dan poin A kecil ini adalah bicara tentang apa? Bahwa ini menggambarkan bahwa perubahan wajah Musa yang bertahap ini menggambarkan arti hidup kita, proses hidup kita yang akan terus berubah menjadi kudus secara bertahap, secara perlahan-lahan. Yang kedua, bahwa perubahan yang terjadi pada Yesus beda sama Musa. Perubahan yang pada Yesus terjadi seketika, bukan hanya di mukanya, tapi seluruh tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki disaksikan oleh Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Dan itu terjadi seketika, sekejap. Dan ini artinya apa? Ini adalah contoh tubuh ubah, tubuh rapture yang akan kita terima di akhir zaman. Bahwa itu akan, tubuh kita akan diubah dalam sekejap, dalam kedipan mata. Cepat sekali. Minggu lalu saya sudah bahas bahwa itu bisa 0,1 detik. Segitu cepatnya. Dan jadi ini kapan kita akan terima? Kita akan terima waktu Yesus datang kedua. Yang poin 2 besar, ya minggu lalu saya sampaikan bahwa wajah Musa yang bercahaya hanya terjadi di wilayah wajahnya. Tidak seperti Yesus di seluruh tubuhnya. Dan yang ketiga, wajah Musa bercahaya hanya terjadi sementara saja. Jadi ini menggambarkan bahwa apa? Bahwa kemuliaan hukum Taurat yang dibawa Musa tidak dapat mengubah diri kita secara sepenuhnya dan sempurna. Tetapi wajah Yesus bersinar bagai matahari. Ini menggambarkan apa? Penyingkapan firman Tuhan yang terakhir, penyingkapan rahasia Alkitab yang terang benderang, yang bagai matahari, sehingga kita bisa mengenal hati Tuhan, kita bisa mengenal pikiran Tuhan, kita bisa tahu pribadi Tuhan secara terang benderang, tanpa bayangan lagi. Sehingga ini menjadi harapan bahwa kita akan terima hati yang berubah dan tubuh yang ubah. Amin. Jadi saya akan lanjutkan poin yang keempat. Khusus bagian yang kedua ini, di poin keempat ini, saya akan membahas poin keempat ini hanya poin keempat saja. Selama 1 jam. Jadi saudara bisa kebayang, ada banyak hal yang akan saya sampaikan di sini. Siapin hati saudara. Ada banyak lapisan demi lapisan yang akan saya singkapkan, kupas berkaitan poin 4 ini.
Berarti kalau ini sampai 1 jam saya jelasin, berarti ini ada sesuatu yang sangat penting. Nggak ada poin-poin lain, hanya poin 4 ini. Ya, perhatikan baik-baik. Kedalamannya semakin dalam. Minggu depan akan part yang ketiga akan semakin mengerikan lagi, semakin dahsyat lagi, semakin mengagumkan lagi. Oke, jadi saudara, poin keempat, bahwa Musa menutupi wajahnya dengan selubung. Musa menutupi wajahnya dengan selubung. Sesuai dengan Keluaran 34 ayat 30 dikatakan gini, ketika Harun dan bangsa Israel melihat bahwa wajah Musa bersinar, mereka takut mendekatinya. Oke? Jadi mengapa Musa harus menutupi wajahnya dengan selubung? Yang pertama adalah karena umat Israel takut waktu lihat wajah Musa. Jadi mengapa Musa menutupi wajahnya? Karena umat Israel waktu melihat muka Musa, wajah Musa yang bersinar terang, mereka menjadi begitu takut dan tidak berani mendekati Musa. Tetapi saudara, ada alasan yang kedua. Kenapa Musa menutupi wajahnya? Ini yang kedua. Yang lebih penting lagi. Bahwa supaya umat Israel lebih memperhatikan firman Tuhan yang Musa sampaikan. Tentunya firman itu Musa dapat dari Tuhan, dengar dari Tuhan, Musa sampaikan. Jadi Musa mau supaya bangsa Israel tidak fokus melihat fenomena yang terjadi pada wajahnya, tetapi lebih mendengarkan firman yang dia sampaikan. Ini saudara bisa lihat di Keluaran 34 ayat 34 sampai 35. Setiap kali Musa menghadap Tuhan untuk berbicara dengannya, ia membuka penutup wajahnya sampai ia selesai berbicara dengan Tuhan. Setelah keluar, Musa menyampaikan perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi Musa dengar Tuhan ngomong, dia sampaikan. Bangsa Israel melihat wajah Musa bercahaya sehingga Musa menutupi wajahnya lagi. Dan kata melihat di sini dalam bahasa Ibrani adalah ra'ah. Ra'ah artinya adalah melihat atau memperhatikan, memberikan perhatian, melihat dengan seksama, menaruh perhatian yang penuh. Itu artinya ra'ah di sini. Jadi awalnya umat Israel itu waktu lihat Musa, waktu mereka lihat wajahnya bersinar, awalnya mereka takutnya luar biasa. Mereka takut sekali. Apa yang terjadi pada Musa? Terus mereka, jangan dekat-dekat kami, ini ngeri sekali. Tetapi seturut waktu berlalu, perhatikan baik-baik. Seturut waktu yang berlalu, ada adegan yang berubah. Bahwa bangsa Israel yang tadinya takut, mulai bisa nenangin diri, dan kemudian mulai bisa terbiasa lihat wajah Musa yang bersinar, bercahaya. Dan hasilnya, apa yang mereka lakukan? Hasilnya mereka malah jadi fokus, liatin terus wajahnya yang bersinar. Jadi waktu Musa menyampaikan firman Tuhan, bangsa Israel bukan dengerin firman, tapi mereka apa? Liatin terus muka wajah Musa. Dengan kagum mungkin. Wow, keren sekali. Itu yang terjadi. Jadi sekarang Musa wajahnya bukan lagi menakutkan, jadi tontonan yang seru. Jadi Musa mau ngomong firman, orang gak perhatian. Orang hanya kagum sama mujizat yang terjadi pada wajahnya. Saya bisa bayangkan saudara, kalau saya lagi khotbah di sini, tiba-tiba secara perlahan-lahan, muka saya makin bersinar. Waktu saya ngomong, saudara masih dengerin saya? Enggak, lihatnya apa? Wajah saya yang berubah. Itu yang terjadi. Saya ingat waktu saya mengadakan KKR di Kalimantan Timur, di Tenggarong tepatnya hari itu. KKR kumpulan beberapa gereja di Tenggarong. Saya mengadakan KKR dan di akhir dari khotbah saya melakukan altar call. Saya memanggil orang untuk maju. Siapa yang mau didoakan? Dan setengah dari orang yang hadir, setengahnya maju semua. Mungkin hampir 60-70% maju ya. Jadi bangkunya ada sisa dikit, beberapa orang yang tidak maju, yang tidak merasa tergerak didoakan. Dan saya mulai mendoakan satu-satu dan terjadi mujizat. Ada baptisan Roh Kudus, setan dilepaskan. Mujizat begitu luar biasa. Orang yang gak pernah ada baptisan Roh Kudus begitu lama. Puluhan tahun didoain sudah banyak pendeta. Hari itu lawatan Tuhan begitu kencang. Sampai orang itu bisa terima baptisan Roh Kudus. Ada orang tumbang, waktu tumbang saya lihat. Kepalanya persis hantam ujung podium saya. Waduh, saya juga kaget. Sampai saya bisa bayangin saya lagi impartasi. Terus saya ngomongin, aduh gitu kurang lebih. Tapi semua orang gak memperhatikan. Karena udah terlalu chaos ya. Orang jatuh di mana-mana. Walaupun habis dia udah selesai, dia bangun, saya tanya, sakit nggak Bu? Dia bilang nggak. Dan di hari itu ada seorang perempuan yang sudah lama tidak punya anak, didoakan, nggak berapa lama hamil. Dan bayi itu masih ada sampai hari ini. Dan bukan itu saja, karena begitu spektakuler lawatan Tuhan, begitu dahsyat, orang tanpa malu-malu untuk sungkan ngaku dosanya. Ada bapak-bapak maju, bilang, doain saya penyakit spilis. Saya bisa bayangin suasana seperti itu. Didoain. Saudara. Dan
Apa yang terjadi? Orang-orang yang tadi yang nggak maju kan saya suruh berdoa. Cari wajah Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Seturut makin gaduh di depan. Dari merem mulai buka mata. Mulai maju-maju lihat-lihat begitu. Saya lihat. Orang akan gampang teralihkan, distract, ketika ada sesuatu fenomena yang luar biasa. Yang bisa dilihat dengan mata. Tetapi Alkitab mengajarin kita adalah apa? Kita harus melatih telinga yang bisa mendengar firman. Bukan mata yang melihat mujizat. Berbahagialah orang yang bisa mendengar. Yesus selalu berulang-ulang. Berbahagialah orang yang bisa mendengar. Jadi mendengar adalah lebih baik daripada melihat sebenarnya. Jadi saudara, mengapa Musa harus terpaksa menutup wajahnya? Ketika Israel mulai terbiasa lewat wajahnya. Tujuannya apa Musa naik ke Gunung Sinai? Apa tujuan Musa naik ke Gunung Sinai? Tujuan utamanya adalah untuk menyampaikan perintah atau firman yang dia dengar dari Tuhan untuk disampaikan pada Israel. Jadi dengan Musa menutup wajahnya adalah supaya Israel tidak terlalu fokus lihat mujizat wajahnya, tapi dengar suara dia, suara firman yang dia mau sampaikan. Jadi tujuan Musa nutup wajahnya adalah supaya Israel lebih ra'ah kepada firman Tuhan dan bukan ra'ah kepada wajahnya. Itu tujuannya. Dan alasan yang ketiga adalah supaya Israel jangan mentok memegang mujizat, tetapi memegang perkataan dan firman Tuhan. Itu yang jauh lebih penting. Jadi pesan firman Tuhan hari ini bagi kita adalah supaya kita jangan jadi orang yang pegang mujizat baru percaya. Dan saudara juga tahu, saya juga kadang-kadang melakukan mujizat. Tapi saya tidak menekankan bahwa saudara harus pegang mujizat melebihi belajar firman. Tuhan mau supaya kita pegang firman melebihi pegang mujizat. Karena pada akhirnya saudara, wajah Musa yang bersinar, sinar itu hilang. Lenyap, sirna. Jadi artinya pada akhirnya, kalau saudara pegang mujizat yang kelihatan, mujizat ini akan berakhir. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Ini sesuai dengan Matius 24 ayat 35. Dikatakan, firmanku tidak akan lenyap. Jadi saudara, mereka yang hanya fokus memperhatikan wajah Musa, mujizat. Mereka tidak memperhatikan firman yang Musa bawa lagi. Padahal tujuan mujizat wajah Musa yang bercahaya, itu tujuannya untuk apa sih sebenarnya? Kalau kita lihat di 2 Korintus 3 ayat 13 terjemahan NASB yang sudah saya terjemahkan, dikatakan Musa yang mengenakan selubung di wajahnya sehingga anak-anak Israel tidak akan melihat dengan penuh perhatian akhir daripada apa yang akan hilang, memudar. Jadi jika iman kita atas dasar harus alami mujizat dulu, baru percaya saudara, masalahnya saudara, mujizat tidak selalu ada. Tidak terus harus selalu ada. Kalau iman bergantung pada mujizat baru percaya, itu namanya iman apa? Iman kanak-kanak. Betul, terima kasih. Iman kanak-kanak. Melihat dulu baru percaya. Itulah Thomas. Itu iman yang lemah. Harus lihat yang spektakuler dulu setiap hari, baru percaya ada Tuhan. Baru bisa hormat dan takut akan Tuhan. Tetapi Alkitab adalah mujizat terbesar yang kita terima. Kenapa? Karena Alkitab adalah Allah itu sendiri. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Jadi waktu saudara punya Alkitab di tangan saudara membacanya, saudara benar-benar mengerti, saudara benar-benar tahu konsep pikiran Allah di dalam Alkitab. Saudara sedang bertemu dengan mujizat yang terbesar sebenarnya. Apa itu? Saudara bisa mengerti pikiran Tuhan. Saudara bisa mengerti hati Tuhan. Bayangkan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan Putin, ya, Prabowo, presiden, siapa lagi, orang-orang hebat di dunia ini. Saudara bisa tahu pikirannya. Bukankah itu mujizat terbesar ketika saudara bisa mengerti Alkitab dengan baik? Jadi mujizat terbesar adalah bisa mengerti hatinya Tuhan. Kepribadiannya Tuhan. Yesus sendiri katakan di Yohanes 20 ayat 9b, dia katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat. Namun apa? Percaya. Jadi iman kanak-kanak, melihat mujizat dulu, baru percaya. Tetapi iman dewasa, cukup pegang firman Tuhan. Oleh karena itu saudara, iman kita tidak boleh didasari atas dasar melihat mujizat baru percaya. Dasar percaya kita pada Tuhan adalah karena kita bisa melihat dan menghargai firman Tuhan. Dan bukan atas dasar mujizat.
Jadi itu yang Musa mau ajarkan kepada kita hari ini. Dengan dia menutup wajahnya dengan selubung. Supaya kita jangan jadi orang yang mentok, hanya pegang mujizat, baru percaya. Tetapi kita harus jadi orang yang bisa percaya pada firman yang Tuhan sampaikan bagi kita. Dan Musa tahu bahwa fenomena supranatural di wajahnya ini akan hilang. Dan itu sebabnya kita nggak boleh fokus memperhatikan fenomena supranatural. Menggantikan pentingnya untuk kita memperhatikan dan mendengarkan firman Tuhan. Jadi saudara, yang penting di sini adalah bukan mata yang melihat. Saudara di hari ini di gereja, saudara dilatih di tempat ini untuk bisa punya telinga yang bisa mendengar. Telinga rohani yang baik bisa mendengar, mengerti firman dan menghargai firman. Itu yang sedang diajar di sini. Bukan mata yang terlatih buat melihat fenomena-fenomena mujizat. Tuhan akan beri kita mujizat kalau dia merasa perlu. Tetapi tidak harus. Karena dia sudah beri mujizat terbesar. Yaitu firman-Nya. Itu adalah pribadi dia sendiri. Jadi apa tujuan mujizat fenomena Musa? Wajah Musa ini. Menurut saudara apa? Kenapa Tuhan izinin wajah Musa harus bersinar? Apa tujuannya? Apa harapannya waktu terjadi mujizat ini? Menurut saudara apa? Tujuannya adalah supaya apa? Supaya Israel benar-benar respect, hormat, percaya penuh kepada firman yang Musa sampaikan. Udah lihat itu kan? Wow, dahsyat. Berarti ini orang yang diurapi Tuhan. Berarti ini bukan orang sembarangan. Apa yang keluar dari mulut dia, kita harus perhatiin, dengerin. Tapi hasilnya apa? Israel. Wow, ini dahsyat. Kita mau lihat lagi yang lebih dahsyat. Jadi untuk apa Tuhan izinin saudara ngalamin mujizat? Saya percaya setiap saudara orang Kristen pasti pernah ngalamin 1 atau 2 kali mujizat. Betul? Untuk apa saudara ngalamin mujizat? Kebanyakan orang Kristen setelah ngalamin mujizat, mau mujizat lagi. Supaya percaya. Sudah percaya, sudah lihat mujizat, mau lagi tiap hari kalau bisa ada. Ya. Omset capai target, ya, dapat bonus, ya, dapat rumah, dapat mobil. Semakin percaya Tuhan ada. Tapi bukan itu. Mujizat diberikan, saudara sakit saudara sembuh, dari kanker jadi sembuh, dari hampir mati jadi hidup. Tujuannya adalah apa? Tuhan mau memperkenalkan bahwa aku ada. Aku ada. Aku ini hidup loh. Kamu harus hormat. Kamu harus cari aku. Setelah tahu Tuhan ada, apa berikutnya? Kita harus belajar untuk cari tahu Tuhan. Kenal Tuhan lewat Alkitab. Mengenal dia. Tapi orang Kristen stuck dengan namanya mujizat. Setelah mengalami mujizat sembuh, kemudian apa yang kita lakukan? Kita mulai kesaksian di mana-mana. Ngajakin orang untuk terima lebih baik mujizat. Pada setiap orang proses mengalami mujizatnya beda-beda. Tapi karena orang dengar begitu, kita pikir itu yang benar. Dan dia mengalami mujizat, kita nggak mengalami mujizat. Kita jadi pikir, Tuhan pilih kasih. Pada proses perjalanan hidup kita beda-beda, men. Tuhan mau pakai men nih. Supaya ngerti. Orang didoain dapat anak. Ada orang udah doa 100 tahun pun gak dapat anak. Terus Tuhan gak adil. Come on. Jadi mujizat adalah untuk kita sadar. Boom, Tuhan ada. Setelah ada, Yohanes 17 ayat 3 katakan apa? Bahwa hidup kekal itu, masuk ke surga adalah kenal Tuhan. Berikutnya kalau kita tahu benar-benar Tuhan itu ada, dia benar-benar hidup, kita harus mau kenal dia. Dan kenal Tuhan itu sama dengan pergi ke surga. Jadi apa harus saya lakukan setelah saya tahu Tuhan ada? Saya harus pastikan saya kenal dia. Lewat apa? Tidak ada cara lain. Bukan khotbah pendeta. Bukan kesaksian manusia. Lewat pelajari Alkitab. Dokumen yang Tuhan tinggalkan buat kita kenal dia. Itu maksudnya. Tetapi orang mulai stuck. Alami mujizat. Mulai akhirnya kesaksian. Dari mulai kesaksian, mulai khotbah. Dari mulai khotbah, ajak orang alami mujizat. Kemudian sudah khotbah di mana-mana, mulai ngangkat diri jadi pendeta. Padahal nggak pernah ada punya jemaat. Kasih nama titel pendeta di depan namanya. Padahal bukan itu. Tuhan kasih dia mujizat supaya dia belajar kenal Tuhan. Bahwa Tuhan itu ada loh. Respect. Kenal dia secara luar dalam. Seperti kita kenal anak kita dengan baik. Walaupun ya mungkin kita juga sekenal-kenal ini pasti ada yang gak kenal juga ya. Tapi kita kenal istri kita, suami kita atau anak kita. Ada lapisan demi lapisan selalu baru yang kita baru tahu. Oh ternyata kamu begitu ya. Apalagi Tuhan. Tidak terjangkau. Dan itu hanya lewat Alkitab. Jadi saudara, selubung ini sebenarnya
sedang memperlihatkan kondisi keadaan rohani siapa? Musa? Bukan. Ini sedang memperlihatkan kondisi rohani umat Israel. Selubung ini sedang memperlihatkan sebuah kenyataan bahwa mereka tidak bisa dengar suara Tuhan, dengar firman Tuhan. Sekarang saya mau ajak saudara menyelam lebih dalam lagi dalam firman ini. Semakin dalam nanti. Ini yang saya mau sampaikan. Saudara harus alami sendiri. Baru bisa mengerti apa yang saya mau sampaikan ini. Lewat firman, saya mengajak saudara nyelam lebih dalam untuk kenal Tuhan. Perhatikan ini baik-baik. Musa bicara sama umat Israel, dia tutup mukanya dengan selubung. Tetapi Alkitab bilang, waktu dia ketemu Tuhan, dia buka selubungnya. Jadi apa yang sedang mau disampaikan di sini? Mari kita nyelam lebih dalam. Bahwa dalam hubungan Musa waktu dengan Tuhan, tidak ada yang perlu ditutupi. Come on. Tapi hubungan Tuhan dengan Israel, ada yang perlu ditutupi. Musa adalah representatifnya Allah. Maka dengan Musa menutupi wajahnya dengan selubung itu adalah gambaran Allah sedang menyembunyikan kepribadian dia dari umat Israel. Mereka baru lihat muka Musa aja langsung takut. Langsung distract, teralihkan fokusnya. Dari memperhatikan firman jadi tidak memperhatikan firman. Bagaimana kalau sampai mereka melihat Tuhan seperti Musa? Alkitab katakan Musa lihat Tuhan muka dengan muka. Sesuai dengan Keluaran 33 ayat 11. Saudara mungkin sering dengar ini. Tapi saya mau kasih tahu juga bahwa muka dengan muka di sini bukan muka Musa, muka Tuhan lihat-lihatan, bukan. Kalau saya lihat di situ dikatakan bahwa muka dengan muka sebagaimana orang berbicara dengan temannya. Artinya gini loh. Musa punya keintiman yang begitu dekat sama Tuhan sampai, perhatikan baik-baik, sampai nggak ada satupun yang Tuhan sembunyiin. Nggak ada satupun yang Tuhan rahasiakan ke Musa. Semua hal yang Tuhan tanggung ditumpahkan ke Musa. Dan Musa bisa menanggung itu dengan baik. Seperti seorang kawan dekat, yang sangat dekat, sangat intim. Gak ada lagi yang tersembunyi. Semua diceritain. Jadi artinya hati Tuhan dan hati Musa itu klik. Tapi dengan Israel, tidak seperti itu. Tuhan tidak memperlihatkan lagi dirinya sepenuhnya kepada Israel. Why? Karena Israel tidak bisa menanggungnya. Jadi kalau kita bisa mengerti firman Tuhan dengan baik. Seperti yang Tuhan mau. Yang Tuhan inginkan. Seperti yang Tuhan mau kita mengerti. Maka Tuhan akan singkapkan lagi. Singkapkan lagi. Singkapkan lagi. Semua yang terselubung tentang pribadi dia. Ada banyak hal yang Tuhan mau perlihatkan kepada kita melalui firman-Nya. Tentang dirinya, tentang kepribadiannya. Rencananya atas dunia ini. Tetapi karena kita belum bisa menanggung, Tuhan tidak bisa singkapkan itu. Dan kenapa? Karena umat Israel, imannya masih kanak-kanak. Musa terpaksa menutupi wajahnya. Jadi umat Israel seperti anak kecil yang belum siap menanggung informasi-informasi yang lebih besar tentang Tuhan. Ini seperti orang tua, Tuhan itu seperti orang tua. Dan Israel itu seperti anak SD. Kita orang tua nggak mungkin cerita beban hidup kita ke anak kita yang masih SD. Betul? Nggak nyampe. Malah dijelasin jadi pikirnya aneh-aneh. Jadi seperti itu Tuhan nggak bisa jelasin lebih banyak tentang penyingkapan rahasia hatinya. Karena Israel nggak nyampe. Ini sama seperti waktu kita terima penyingkapan firman. Kita akan berpikir apa bagusnya firman kayak gini. Kenapa? Nggak nyampe. Nggak bisa lihat. Jadi Tuhan gak bisa bicara terang-terangan. Memperlihatkan identitas aslinya terang-terangan. Karena Israel masih kanak-kanak. Anak-anak lebih banyak pakai perasaan daripada pengertian. Betul gak? Betul? Orang dewasa bedanya apa sama anak-anak? Pengertian. Anak-anak kalau gak senang sama mainannya, dibuang mainannya. Orang dewasa biarpun gak senang, bete gak mau kerja, tetap besok masuk kerja. Kenapa? Karena pengertian. Anak kecil, saudara suruh dia komitmen, gak bisa komitmen. Tapi orang dewasa, pengertiannya yang bertambah, bukan perasaannya. Jadi saudara kalau mau saudara bertumbuh,
Bergereja, jangan bangun hanya perasaannya seger-seger. Ke gereja kayak seger, enak ya, terhibur. Tapi ini nggak keisi. Dan ini perasaan akan terus berubah-berubah sesuai mood saudara. Yang bikin saudara bisa lock tetap punya iman yang baik. Pikiran saudara, pemahaman saudara, pengertian saudara. Jadi bagi orang dewasa, ada mujizat, tidak ada mujizat, doesn't matter. Ya, mujizat itu hanya bonus. Tapi saya udah punya mujizat terbesar. Saya kenal Tuhan saya. Itu mujizat terbesar. Kalau saya kenal Tuhan saya dengan baik, meskipun di depan ada bencana alam, saya mengerti apa maksud Tuhan lewat ini semua. COVID, bentar lagi gempa bumi, perang dunia ketiga siap-siap, dan habis itu perang Harmagedon. Kalau kita punya pikiran Tuhan, hatinya nggak terus dininaboboin dikasih penghiburan palsu, kita bisa mengerti semua yang terjadi ini ada maksud Tuhan. Di dalam malapetaka pun, di dalam bencana pun saya bisa bilang, puji Tuhan. Kan Tuhan sayang saya ngalamin ini. Ya. Tapi kalau nggak kenal Tuhan baik, malapetaka saya bisa bilang, Tuhan kurang ajar. Maunya saya susah terus. Betul? Jadi selubung yang dikenal Musa ini menggambarkan apa? Bahwa Israel belum siap untuk melihat hal-hal yang lebih tinggi tentang Tuhan. Bahwa asal bisa terima firman dengan baik di hati, mereka bisa punya keintiman sama seperti Musa. Jadi apa nama selubung ini? Namanya adalah selubung ketidakpercayaan dan ketidaktaatan kepada firman Tuhan. Karena tidak dapat percaya pada firman Tuhan yang dibawa Musa, maka selubung ini diperlukan. Tidak ada lagi hal-hal yang bisa dikasih lihat. Semuanya dikasih penyingkapan pun akan dimuntahin. Apa bagusnya penyingkapan rahasia firman Tuhan? Dimuntahin seperti anak-anak yang ketelan, kemakan. Itu sebabnya sebelum mulai khotbah saya bilang, saudara di sini dilatih jadi dewasa untuk mulai jangan minum susu, tapi mulai makan makanan keras. Karena waktunya tidak lama lagi. Kalau kemarin punya rencana mau jadi Kristen baik 20-30 tahun, boleh. Tapi ini udah mau kiamat loh. Udah mau akhir zaman. Minggu depan di khotbah saya akan kasih lihat hitungan tahunnya. Saudara pastikan hadir. Meskipun saya tidak hadir. Karena saya harus khotbah di Bogor. Karena saya bikin rekamannya hari ini. Saya akan kasih hitungan tahunnya. Kisi-kisi. Nggak persis sama, tapi saya kasih tahu kisi-kisinya. Dari wajah Musa yang bercahaya dia doang, kita bisa dapat kisi-kisi. Jawaban rapture itu kira-kira kapan? Jadi saudara, kalau kita nggak ketelan, bukan karena itu nggak bagus. Tapi karena mungkin kita masih kanak-kanak. Jadi ketika Tuhan mau kasih kita firman yang terang benderang bagai matahari, dia mau kasih lihat pribadinya yang lebih utuh lagi ke kita, respon kita sama seperti Israel. Apa bagusnya? Kita lebih suka lihat mujizat daripada dengar firman. Kita bilang Tuhan itu kan kasih. Di NJM Tuhannya tuh keras, mengerikan, menakutkan. Tuhan gak begitu. Waktu kita bilang Tuhan gak begitu, kita sudah menolak mau melihat Tuhan, pribadinya yang lain. Bukan firman yang gak bagus, karena pikiran kita masih kanak-kanak. Jadi waktu firman Tuhan yang murni ini mau masuk ke dalam kita, di dalam kita ada banyak ragi. Pengajaran lama yang menghalangi, blocking kita untuk menerima anggur yang baru ini. Karena untuk terima anggur yang baru dibutuhkan kantong yang baru, bukan kantong yang lama. Dan itu karena kita banyak terima ajaran firman yang berisi ragi dunia. Ragi Herodes, ragi orang Farisi. Saudara tahu bahwa 4 bulan yang lalu, salah satu dari kita, jemaat yang baru, lahir baru di NJN. Dibaptis di gereja ini pertama kali, tidak pernah pergi jajan di tempat lain. Benar-benar hanya dengan firman di sini. Dan kebanyakan orang pikir bahwa firman di sini itu berat, susah. Orang udah belajar Alkitab, belum tentu sanggup dengerin. Saya tanya dia, kamu susah gak sih ngikutin ini? Dia benar-benar baru. Dan kalau saya tahu hidup dia adalah orang yang fokusnya cari duit, gimana sukses dan jadi kaya. Jadi saya bayangin orang yang gak ada bahan baku rohani, terus dengar firman kayak gini, kita bayangin pasti, wah dia pasti gak sanggup. Ini terlalu berat. Orang yang udah banyak dengar firmannya belum tentu sanggup dengan firman kayak gini.
Saya tanya dia selama 4 bulan, saya tanya dia. Saya harus tahu bahwa waktu saya mendoakan dia, saya menggeser agenda mendoakan orang lain loh. Karena Tuhan bicara sama hati saya jelas. Saya mau urusan sama anak ini. So 4 bulan kemudian setelah saya melayani dia, saya bertemu kesempatan untuk ngobrol lagi. Dan jawaban dia sungguh membuat saya semakin yakin bahwa memang Tuhan lagi urusan sama dia. Saya tahu apa jawaban dia buat saya. Dia bilang menurut dia firman ini gak berat. Dia bingung orang bilang itu berat. Iya. Kenapa bisa ngomong berat? Saya ngerti kok. Saya bilang, I sure kamu benar mengerti? Iya, saya ngerti. Oke. Jadi kenapa dia bisa dengan firman kayak gini ngomongnya surga-surga, lebih mau belajar kenal hatinya Tuhan, belajar menyingkapkan kepribadian Tuhan, pikiran Tuhan, rencana Tuhan, ketimbang membahas hal-hal di bumi. Kenapa dia bisa? Oke, saya punya jawaban pertama buat saudara. Yang pertama, karena dia umat pilihan. Sekali lagi, karena dia umat pilihan. Kalau dia umat pilihan, dia pasti punya telinga yang bisa dengar suara gembala dia. Bukan saya maksudnya ya. Gembala dia adalah siapa? Gembala agung dia. Yesus Kristus yang punya firman. Karena di gereja ini saya tidak dengar kesaksian saya. Saya hanya dengar kesaksian firman. Itu jawaban saya buat saudara. Jawaban kedua dia buat saudara sekarang. Tadi ada versi saya, ada versi dia. Jawaban dia yang kedua bagi saya adalah begini. Karena dia tidak pernah dengar referensi firman yang lain. Jadi bagi dia gampang aja nyerap. Jadi kadang-kadang belajar bagus. Tapi makin banyak belajar itu bisa jadi selubung. Blocking kita untuk menerima sesuatu yang baru. Ini gak cocok sama biasa saya dengar. Saudara yang biasa saudara dengar belum tentu yang benar. Itu masalahnya. Karena saudara harus tahu hari ini banyak orang ngangkat diri jadi pendeta tanpa sekolah Alkitab. Tafsir suka-suka. Dan itu dibicarakan puluhan tahun oleh orang yang sama. Dan orang-orang yang mungkin juga punya masa yang banyak. Bicara hal yang sama berulang-ulang. Sehingga saya berpikir, ini yang benar. Yang banyak, itu yang benar. Padahal di dalam dunia teologi ya, ada yang namanya stela itu 1 tambah 1 itu mesti 2 angkanya. Pasti. Kalau ada yang sampai bilang 1 tambah 1 jadi 3. Dan yang ngomong itu pengikutnya banyak, tuh selalu percaya itu. Celaka. Ketika saya koreksi 1 tambah 1 2, saudara akan bilang enggak, salah. 1 tambah 1 3. Loh enggak, Alkitab rumusannya begini. Terus saya jawab, kalau saya mau 3, mau apa? Nah itu celaka, itu namanya bebal. Kalau bodoh tuh 1 tambah 1 2 ya, enggak 3. Kemarin saya belajar dari sono 3. 2, ini loh penjelasannya ayatnya ini, lihatnya begini, cara lihatnya gini. Oh gitu ya, saya pikir 3 loh. Oh 2 ya, oke deh coba pelan-pelan saya terima 2. Kalau bebal, 1 tambah 1 2. Enggak, saya mau 3. Kalau saya mau 3 mau apa? Nah itu bebal, repot, udah dibuktiin pakai banyak ayat pun, yang gak pakai ayat saudara percaya. Yang dikasih lihat banyak ayat, saudara gak mau percaya. Hanya karena saudara puluhan tahun dengar itu loh. Makanya anggur yang baru Yesus udah bilang, harus pakai kantong yang baru, gak boleh kantong yang lama. Dan jawaban berikutnya ke saya lebih kaget lagi. Dia jawab saya begini lagi. Kan saya bilang, kan kita nggak bahas hal-hal di bumi di sini. Dia bilang apa? Bukannya memang begitu ya di gereja? Di gereja ya bahas kupas firman kan? Kalau mau ngomong bisnis, sukses, itu banyak seminar di luar gereja udah banyak yang bagus-bagus istilahnya. Di gereja yang bahas firman. Isinya memang bahas firman. Itu tujuan ada gereja. Wah itu sungguh mengagetkan lagi dengan jawaban itu. Jadi saudara, mungkin saya coba begini, mungkin saya pikir gini, tapi saya juga terpapar loh sama ajaran-ajaran yang macam-macam itu. Kok saya bisa tetap di sini dengan firman? Ya jawaban yang pertama, karena saudara apa? Umat pilihan, sehingga selalu punya hati yang rela buang pemahaman lama saudara, ganti yang baru. Itu aja. Jadi saudara, Alkitab kasih tahu kita, jangan kasih barang-barang yang kudus ke babi atau anjing. Dan itu bicara firman yang kudus. Firman Tuhan yang murni. Firman yang tidak ada ragi Farisi, ragi Herodes, ragi duniawi. Matius 7:6 katakan gitu, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya lalu ia berbalik ngoyakin kamu.
Saudara, kita udah belajar banyak. Di hari penciptaan, saudara, ada 2 jenis makanan, betul? Makanan bagi manusia, makanan bagi binatang. Jadi ada makanan bagi babi, ada makanan bagi manusia. Jadi saudara, ini sedang bicara 2 kondisi iman. Ada orang iman seperti babi, ada orang iman seperti manusia. Jadi kita semua nggak ada yang langsung jadi manusia. Di hari penciptaan kita belajar. Ini sedang bicara rohani. Kita semua berangkat jadi dari babi, dari anjing. Jangan tersinggung. Itu Alkitab yang ngomong, bukan saya. Tapi kalau saudara sudah bosan jadi babi, ini waktunya makan makanan apa? Manusia. Tapi kalau makan aja nggak ketelen, dimuntahin terus, agak susah harapannya bisa jadi manusia. Jadi solusinya apa, Pak? Belajarlah suka. Belajar telen, walaupun nggak ketelen, telen. Kalau bisa ketelen, bisa suka aja, walaupun belum ketelen semua, ada harapan. Dari babi bisa jadi manusia. Saya tahu saya suka traveling. Dan setiap kali saya traveling, saya suka belajar culture sebuah kota, negara. Dan salah satunya adalah soal apa? Makanan. Saudara kalau mau suka makanan orang lokal, saudara nggak boleh bawa referensi di otak saudara tentang ini konsep saya tentang makanan enak. Saudara pasti nggak suka makanan itu. Jadi waktu saya ke Israel terakhir kali, saya bawa ibu-ibu. Banyak kan ibu-ibu, ada bapaknya juga ya. Banyaknya ibu-ibu. Saya jadi pembina rohani mereka. Usia 60 tahun ke atas. Tiap hari mereka carinya apa? Di Timur Tengah situ. Di Mesir. Di Israel. Carinya apa? Di Yordan. Carinya apa? Chinese food. Kita kan pendeta ya, harus ngalah. Jadi kita ngikut aja sih. Tapi itu nggak saya banget. Bagi saya, kalau saya udah nyemplung misalnya ke Belanda, nyemplung ke Jerman, saya akan makan makanan lokal. Yang paling aneh, yang paling ekstrim. Caranya gimana? Saya harus buang referensi saya dong. Makan. Saya pernah makan ular piton. Saya pernah makan paniki. Paniki tahu? Kelelawar yang agak bau ketek. Kalau nggak bisa masak ya, bau ketek. Saya pernah makan anjing. Saya suka dengan makanan tertentu. Saya makan kebab, makan shawarma, makan kunafa, makan panipuri, makanan India, nasi biryani. Saya menikmati. Why? Karena saya menghargai budaya lokal. Dan saya membuang referensi saya tentang makanan. Oke. Setelah saya makan, kalau saya waktu makan, saya mencoba menikmatinya gini loh. Papeda misalnya di Papua. Waktu saya makan, kalau itu nggak enak, saya akan mikir, kenapa ini enak ya? Dan saya tahu saya bisa masak. Dan sebagai orang bisa masak, adalah kita harus coba semua rasa makanan. Oke, misalnya micin. Mau tahu micin? Saya ambil micin, saya makan. Oke, gini. Supaya saya nanti waktu masak, saya bisa ramu. Konsep makanannya kayak apa, saya udah tahu. Nah, waktu saya makan, kalau saya nggak ketelen, saya mikir, apa enaknya ya? Dan saya mulai cari-cari tahu. Kadang-kadang ketemu jawabannya. Oh, ini enaknya karena baunya amis. Kadang-kadang bau yang aneh, amis, itu justru yang bikin enak bagi mereka. Tapi kalau nggak ketemu, apa yang saya lakukan? Saya pergi ke orang lokal, nanya, ini makanan kenapa bisa enak? Terus mereka jelasin saya dong. Oh, karena begini, karena cita rasa ini. Terus saya saya makan lagi dong. Coba aja sama apa yang dia bilang enak versi dia. Dan kadang-kadang betul, setelah pemahamannya masuk, jadi enak. Jadi kalau hari ini saudara mungkin nggak ketelen, ya saudara coba tanya aja yang udah bisa nelen. Kenapa ini bisa enak firman kayak gini? Apa bagus ya? Jangan-jangan kita yang harus berubah, hati kita yang mesti berubah, bukan firman yang harus berubah. Firman mah sama aja. Jadi saudara kita ini, karena udah biasa makan yang jorok-jorok, saudara. Makan warteg yang goreng-gorengan, firman yang goreng-gorengan, baik tepung, baik micin, ya kesaksian micin, kesaksian yang baik garam-garam, goreng-goreng. Kita waktu kasih firman yang Tuhan yang murni, kayak makan timun selada tomat, saya dimentor sama dokter dulu, makan timun selada tomat. Kita, apa enaknya ini, gak ada rasa, hambar. Karena kita udah bisa denger firman yang gak ada isinya, firmannya cuma dikit, tapi isinya kesaksian 1 jam. Dan kita seneng. Karena itu namanya firman baik micin. Digoreng-goreng, makanya jadi enak. Tapi itu gak sehat.
Semua yang baik micin, goreng-goreng, minyak-minyak bisa kena stroke rohani. Kanker rohani, saudara. Tapi yang hambar, kadang-kadang mungkin itu sehat. Jadi bukan makanan yang gak enak. Mungkin kita yang harus berubah. Kita harus berubah. Kadang-kadang firman, karena udah gak ada isinya. Kadang-kadang kita harus bikin satu ilustrasi, peragaan air. Peragaan ini kayak main sulap di mimbar. Saudara, keren banget. Kalau gak ada isinya, memang harus begitu. Ada banyak kemasan-kemasan. Kalau isinya ada terlalu banyak, saudara. Nggak sempet, saudara. Nggak sempet saya siapin peragaan, saudara. Ini tadi saya sampai telat tuh ngubah khotbah buat minggu depan. Saya ngitung. Ada hitungan yang miss. Saya hitung ulang. Nggak sempet nyiapin peraga. Ngitung pakai otak, soal ngitung. Ngitung tahun sahabat saya kemarin. Tadi pagi. Makanya telat. Sebelum kesini. Kayak guru. Kalau guru udah terlalu banyak ilmu, kita harus bagi. Kita nggak sempet lagi mikir macam-macam. Itu dia, saudara. Jadi saudara, apa solusi? Belajar telan. Belajar suka. Asal bisa ketelan, ada harapan. Amin. Mungkin waktu kita dengar firman di sini, saya kasih tahu saudara. Batranu dibangun 70-80 tahun. Banyak ahli teologi bilang Batranu dibangun 120 tahun. Itu saya koreksi, saya bilang kita sudah hitung. Kalau nggak percaya datang ke saya kasih lihat hitungannya. Batranu dibangun berapa tahun? 70-80 tahun. Terus saudara bilang, apa bagusnya? So what? Firman kayak gini. Ya sudah, kalau udah tahu 70-80 tahun, mau buat apa? Atau saya bilang, Musa naik Gunung Sinai 8 kali. Saya bilang, apa bagusnya? Nah gini saudara. Dengar baik-baik. Mungkin bagi kita nggak penting. Betul? Apa bagusnya? Apa hubungannya sama saya? Mungkin bagi kita nggak penting. Tapi saya kasih tahu saudara. Kalau itu dicatat sama Tuhan, maka itu artinya penting. Mungkin nggak penting bagi saudara. Dalam konteks saudara. Tapi kalau sampai Tuhan catat itu, mau jelasin sama kita, maka itu penting. Jadi kenapa kita nggak anggap penting? Karena kita sebenarnya nggak sayang Tuhan. Kalau kita sayang seseorang, perhatikan baik-baik. Apa yang dianggap penting oleh dia, itu akan jadi penting buat siapa? Buat kita. Jadi kalau 70-80 tahun penting buat Tuhan. 8 kali Musa naik ke Gunung Sinai itu penting buat Tuhan. Saudara harus anggap itu penting. Dan jangan-jangan saudara nggak lihat itu penting. Karena sebelum ngerti aja cara pakainya. Makanya minggu depan saya akan kasih tahu hitungan saya tadi kasih. Dari tadi saya ngomongin hari, tahun, ya kan? Saya akan kasih tahu apa hubungannya tahun itu sama akhir zaman, sama kiamat. Sama hidup saudara. Jadi saudara, tanda kita mencintai Tuhan adalah kita mencintai isi Alkitab. Tapi karena kita nggak cinta Tuhan, kita nggak peduli sama isi Alkitab. Itu sebabnya saudara, mari hari ini kita menjadi orang yang mulai belajar menghargai firman. Sekali lagi saudara, yang jelek belum tentu jelek. Yang bagus belum tentu bagus. Yang enak belum tentu sehat. Yang gak enak, kalau sehat, telan saudara. Telan. Seperti makanan ramuan Cina yang pahit. Gak enak, tapi harus telan kalau mau sehat. Ada firman yang bisa merusak jiwa saudara. Ada firman yang bisa menyehatkan jiwa saudara. Dan kita gak bisa kenal Tuhan hanya pakai dasar mujizat kesaksian manusia. Itu tidak akan bikin kita bertumbuh. Jadi saudara, mari jangan batasi pekerjaan Tuhan. Belum tentu orang yang baru datang ke gereja, gak tahu apa-apa, terus saya bilang, firman gini pasti dia gak bisa telan. Enggak. Kalau dia umat pilihan, dia pasti bisa telan kok. Dia pasti bisa ngerti kok, bisa hargai. Oke, sekarang saudara, saya harus tahu bahwa Israel, sebenarnya Tuhan ajak mereka untuk bisa lebih dekat sama Tuhan. Saya mau ajak saudara nyelam lebih dalam lagi. Oh Pak, udah cukup dalam. Belum. Nyelam lagi lebih dalam. Kita akan nyelam lebih dalam lagi sama firman. Soalnya Musa itu representatifnya Tuhan, betul gak? Jadi waktu Musa nutupi mukanya, artinya Tuhan nutupi mukanya dari Israel. Jadi saudara, artinya tidak ada lagi hal lain perlu disingkapkan. Udah cukup, dimuntahin terus. Maka hubungan kita sama Tuhan, jika kita bisa percaya dan hargai firman Tuhan dengan baik, firman Tuhan yang murni ini, Tuhan akan kasih lihat lebih banyak. Tapi kalau enggak, Tuhan enggak akan kasih lihat lagi yang banyak. Dia akan selubungi identitas dia yang asli.
Sehingga kita hanya lihat identitas dia adalah Tuhan yang kasih, Tuhan yang sabar, Tuhan yang pengampun, Tuhan yang bikin mujizat. Dan akhirnya terus iman kita kanak-kanak. Kalau saya lihat bahwa bangsa Israel waktu mereka lihat muka Musa aja mereka takut. Bagaimana mereka mau lihat muka Tuhan? Dengar suara Tuhan aja takut. Gimana seperti Musa lihat muka Tuhan? Jadi waktu Israel dikasih dengar suara Tuhan, mereka ngerinya sampai mau mati rasanya. Saya bisa kebayang gak? Suara Tuhan yang kayak apa itu? Sesuai dengan Keluaran 20 ayat 1-17. Dan akhirnya Musa yang naik ke atas gunung dan Musa yang bisa lihat Tuhan langsung, dengar Tuhan dan jadi pengantar bagi umat Israel. Sesuai dengan Keluaran 20 ayat 22 ayat sampai 20 Keluaran 23 sampai 33. Jadi gini saudara, awalnya ada satu peristiwa dalam sejarah dunia yang sangat hampir tidak pernah terjadi. Jarang sekali terjadi. Tuhan, pencipta langit dan bumi ini, Bima Sakti, galaksi, planet, memperdengarkan suaranya secara langsung. Belum pernah ada yang kayak gini. Seumur-umur. Dan saudara, waktu Tuhan memperdengarkan suara kepada Israel, itu ada sebuah undangan untuk, ayo, saya mau lebih dekat dengan kalian. Saya mau lebih intim dengan kalian seperti Musa. Keluaran 20 ayat 22 katakan gini, bahwa beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Ulangan 5:22 diucapkan Tuhan kepada apa? Seluruh jemaat. Ulangan 5 ayat 23 dikatakan ketika kamu mendengar suara itu. Ulangan 5 ayat 24 suaranya telah kita dengar. Jadi umat Israel mereka mendengar langsung suara Tuhan yang menyampaikan, membacakan 10 perintah satu persatu. Di Ulangan 5:23 dikatakan ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala. Keluaran 20:18 katakan seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung-gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Gunung Sinai seluruhnya dipenuhi kemuliaan dan kedahsyatan Allah. Jadi sekarang saya mau ngajak saudara nyelam lebih dalam. Ada satu sosok pribadi Allah selain Allah yang kasih, Allah yang sabar, Allah yang mengampuni. Saudara harus tahu, ada Allah yang sosoknya menakutkan dan mengerikan. Tapi saudara bilang, saya nggak mau yang kayak gitu. Saya nggak siap. Ya udah, saudara nggak akan lihat pribadi itu. Allah yang menakutkan ini adalah ngajar supaya saudara hormat, takut sama dia. Bukan, dia sahabat kita kok, cincailah. Dia mah baik. Kita salah mah dia terima terus lah. Ya nggak begitu terus. Tuhan itu kalau kasihnya benar-benar loh. Kalau lembut, dia sedang lembut sama saudara. Dia akan sangat lembut. Tapi kalau dia marah, dia nggak pandang bulu. Dia marah, dia hajar, benar-benar hajar. Supaya saudara apa? Kapok, segera keluar dari dosa. Kalau Tuhan itu nggak berusaha jaga perasaan saudara. Dia kalau marah-marah. Saudara, salah satu pemimpin di gereja kita, sekitar 4 tahun yang lalu, waktu dia lagi tidur siang setelah selesai mengerjakan pekerjaan di NCM, lagi tidur siang, tiba-tiba dia dengar suara-suara. Suaranya bunyi gini, siang. Serem. Bisa seperti terdengar jelas. Dan suara itu membuat dia menyadari satu kata siang itu, tapi maknanya banyak sekali. Bahwa artinya ini bukan waktunya lagi bermalas-malasan. Tapi kerja buat Tuhan. Dan suara itu bentuknya bukan yang kasih. Karena sepertinya dia sedang mau mengambil posisi mau bersantai-santai. Tapi dia dibangunkan sama suara itu siang. 30 tahun yang lalu. Saya punya kebiasaan dulu nyembah Tuhan dari bisa 2-3 jam, 4 jam. Kadang-kadang jam 11 malam sampai jam 2-3 pagi. Nyembah terus, nyanyi nyembah. Ada satu waktu, itu pertama kali saya dalam hidup saya dengar suara Tuhan yang jelas seperti sekarang saya bisa dengar. Jelas, bukan suara hati. Saya tahu 99% Tuhan bicara sama orang lewat suara hati. Namanya hati nurani. Ya, tapi yang saya maksud bukan itu. Yang 1%, yang saya bisa dengar jelas seperti tadi, siang. Ngomong siang saudara, dengarkan khotbah NCM berjudul Memiliki Iman Siang. Sudah diterjemahkan arti siang itu apa. Jadi saudara, 30 tahun yang lalu saudara, saya nggak menyembah Tuhan di hari itu. Apa yang saya lakukan? Saya duduk depan TV hari Sabtu. Saya pencet. Zaman dulu nonton TV bukan nonton YouTube kan.
Nonton TV, bukan nonton TikTok kan. Nonton TV. Saya pencet nonton dari pagi. Channel ganti-ganti asik. Nonton. Sampai kira-kira jam 1 siang, jam 2 siang saya ngomong gini di hati saya. Ingat, biasa saya ngapain? Menyembah. Hari itu saya ngapain? Nonton TV. Saya pencet. Habis itu sudah capek kan? Udah capek, mata udah capek. Saya ngomong gini, saya baru mau matiin remote TV, mau matiin TV kan? Sambil mau matiin saya ngomong gini. Saya mau penyembahan gitu. Waktu saya bilang saya mau penyembahan di hati saya, tiba-tiba ada suara yang jelas sekali saya dengar. Seumur hidup saya nggak ada lagi yang kayak gitu. Suara ini bilang gini, saya bukan Tuhan yang kamu cari, kamu butuh. 30 tahun yang lalu. Orang bilang Tuhan yang galak itu hanya di Alkitab Perjanjian Lama. Siapa bilang? 30 tahun yang lalu itu zaman modern. Saya bukan Tuhan yang kamu cari kalau kamu butuh. Kaget saya. Itu kayak sampai kayak gitu. Dan ada Tuhan yang seperti itu, saudara. Bukan cuma kasih-kasih doang. Kalau dia mengasihi saudara salah jalan, dihajar, benar-benar hajar. Itu sebabnya orang bilang, oh ini setan, kaki saya buntung 1. Bukan. Dibuntung, mending kakinya buntung 1 tapi masuk surga. Dia pada kaki yang lengkap tapi makan neraka. Orang bilang ini setan. Makanya saya buntung. Enggak. Kadang-kadang setan juga diizinkan untuk bikin kita sadar, bertobat. Jadi saudara, Israel waktu ditawarkan untuk dekat sama Tuhan, dengar suara Tuhan mereka tolak. Mereka nggak mau. Kenapa? Karena pribadi Tuhan yang menakutkan, mereka nggak siap. Padahal kalau mereka bisa siap menyambut pribadi Tuhan seperti itu, mereka akan semakin punya keintiman dengan Tuhan. Tuhan hadir di Gunung Sinai dengan begitu nyata sampai gunung itu disebut gunung apa? Orang Arab bilang gunungnya Musa. Betul gak? Istilahnya orang Arab Gunung Sinai itu dibilang gunungnya Musa. Bukan. Karena Tuhan hadir begitu nyata di gunung itu sampai disebutnya gunung apa? Gunungnya Allah. Sesuai dengan Keluaran 3 ayat 1, 4 ayat 27, 18 ayat 5, 24 ayat 13. Ini saya lagi di atas gunung itu. Disebut gunungnya Allah. Kenapa? Karena Allah hadir begitu nyata. Mereka dengar suara sangkakala, guru yang besar, seakan-akan hari itu gunung bisa dipindahin sama Tuhan. Segitu ngerinya. Ulangan 5:25 katakan bahwa para kepala suku dan tua-tua Israel penuh ketakutan datang menghadap Musa. Mereka bilang apa? Sekarang mengapa kami harus mati di sini? Jadi ada api yang besar seakan-akan menghanguskan mereka. Dan mereka nggak sanggup lagi dengar suara Tuhan. Itu sebabnya kadang-kadang saudara mungkin dengar firman di Injil, udah nggak sanggup dengar. Tapi saudara, itulah kondisi kita umat yang berdosa. Waktu kita ketemu Tuhan yang kudus, kita nggak kudus. Perhatikan baik-baik. Tuhan itu kudus, kita nggak kudus. Waktu kita ketemu Tuhan yang kudus, kita pasti akan mati. Jadi orang yang hari ini mau benar-benar bisa dekat sama Tuhan, mereka harus mengalami yang namanya kematian secara daging. Siapa yang mau makin dekat pada Tuhan harus mengalami kematian atas dirinya sendiri. Jadi orang bisa merasa dirinya dekat sama Tuhan, tapi masih dipenuhi oleh keinginan daging, kecintaan akan uang, pengakuan manusia. Itu sedang halu. Karena kalau saudara benar-benar dekat sama Tuhan, pasti saudara mati. Kedagingan saudara mati. Keangkuhan, kecintaan akan uang, kecintaan akan dunia, pasti mati. Jadi mereka bilang, Musa kamu aja yang naik. Kamu yang ngomong sama Tuhan, nanti ngomong sama kita. Itu artinya apa? Bahwa Musa kalau mau mati, kamu aja mati. Kita sih gak mau mati. Kita masih sayang sama diri kita. Kita masih sayang sama anak kita. Kita masih sayang sama keluarga kita. Kita gak mau mati. Kalau kamu mati, kamu aja mati. Kalau hidup bagus, kasih tahu sama kita. Jadi artinya Israel menolak untuk punya kedekatan sama Tuhan. Mereka lebih sayang nyawa mereka daripada punya keintiman sama Tuhan. Betul gak? Betul? Itu sebabnya Yesus bilang apa? Yesus bilang apa? Yesus bilang apa? Bahwa orang yang mengasihi nyawanya akan apa? Kehilangan nyawanya. Sesuai Yohanes 12 ayat 25. Dan hasilnya apa? Karena mereka menolak mendekat kepada Tuhan. Hasilnya apa? Seluruh generasi yang pernah dengar suara Tuhan di Gunung Sinai mati semua. Gak ada yang masuk Kanaan. Yang masuk cuma Yosua dan
Kaleb. Saya pikir firman ini tidak terjadi. Tuhan konsisten. Jadi saudara, melihat akhir zaman semakin dekat, saudara, mari kita menyingkirkan semua ketidaktaatan, semua keraguan terhadap firman Tuhan yang murni. Dan mulai serius untuk menyambut firman yang murni ini, firman Tuhan yang murni ini sebagai firman yang dari Tuhan. Bukan firman NCM tentunya. Tahukah saudara bahwa istilah firman yang murni bukan datang dari pendeta NCM. Firman yang mengajak saudara untuk pegang surga, bukan pegang hal di dunia. Itulah firman Tuhan yang murni. Jadi saudara, ini ada firman yang berisi penyingkapan Alkitab perjanjian baru, sehingga saudara bisa melihat Tuhan secara presisi dan akurat tanpa penafsiran pribadi pendeta. Hanya Alkitab, jawab Alkitab. Kesimpulan. Minggu depan saudara di part 3 kita akan lihat rahasia dari tanggal-tanggal dan tahun-tahun hari-hari yang saya jelaskan. Dan apa kaitannya dengan siap-siap saudara dengan akhir zaman. Yang pertama saudara, kita harus memperhatikan dan menghargai firman Tuhan melebihi mujizat. Kesaksian orang-orang tentang mujizat itu harus tidak boleh menggantikan pentingnya Alkitab. Karena mujizat hanya sementara, tetapi firman Tuhan tetap untuk selamanya. Ini yang bisa kita pelajari dari pembahasan ini. Tidak bisa pengalaman mujizat orang lain kemudian dipaksakan harus kita alami. Kalau itu begitu, saudara akan kecewa sama Tuhan. Karena perjalanan hidup orang beda-beda. Cara Tuhan proses orang, cara Tuhan bawa hidup orang itu beda-beda. Saudara nggak bisa samakan. Orang itu ngalamin itu, belum tentu saudara ngalamin itu. Karena Tuhan pendekatannya ke tiap orang beda-beda. Yang kedua, jika saudara mau terima firman Tuhan yang murni, saudara harus bisa membuang selubung rohani dalam diri kita. Yaitu apa? Ketidakpercayaan terhadap firman ini. Supaya kita bisa jadi orang yang bisa menghargai firman melebihi mujizat yang kelihatan. Yang ketiga, jika kita bisa menghargai penyingkapan firman Tuhan, maka itu sama dengan kita sudah menerima penyingkapan rahasia pribadi Tuhan secara jelas dan terang benderang. Kalau saudara bisa lihat Tuhan secara jelas terang benderang, maka saudara bisa menanggung banyak hal rahasia yang dia akan kasih lihat tentang dirinya. Jadi kalau kita terus jadi kanak-kanak, kita tidak akan diberitahukan banyak-banyak rahasia Tuhan. Ketika kita bisa buang selubung ketidakpercayaan kita dan menghargai penyingkapan firman Tuhan melebihi mujizat, maka yang terakhir yang keempat, kita akan bisa melihat pribadi Yesus secara terang benderang lewat penelitian penyingkapan Alkitab. Yesus akan memperlihatkan pribadinya apa adanya, tanpa selubung. Kepribadian dia sesungguhnya, pemikiran dia, rencananya. Seperti dia sedang memperlihatkan dirinya apa adanya kepada Musa tanpa selubung. Maka karena kita bisa melihat Tuhan kita secara terang benderang, waktu Yesus datang nanti kedua kali, udah biasa lihat kan? Udah biasa lihat kan? Sekali lagi, udah bisa lihat kan? Terang benderang kan? Jadi kalau dia datang, saudara bisa lihat gak kedua kali? Amin. Dan dia akan hadiahkan saudara tubuh rapture. Tubuh bah. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat penyingkapan rahasia firman-Mu. Bukan hamba-Mu yang bicara, tapi Engkau sendiri yang sedang menjelaskan tentang pribadi-Mu. Supaya umat-Mu, umat kudus-Mu di tempat ini maupun di YouTube, mereka bisa menyambut pribadi Allah dalam dua perspektif yang utuh. Bukan hanya Allah yang kasih, tapi Allah yang adil. Bukan Allah yang sabar saja, tapi Allah yang dimurka. Sehingga mereka semakin memiliki dua pemahaman. Bahwa Allah Bapa adalah Allah Bapa yang penuh kasih, tapi juga Allah Bapa yang penuh dengan keadilannya. Karena itu Bapa, kiranya pembelajaran kami, penelitian kami sampai kepada satu titik. Melihat Tuhan secara lebih presisi dan lebih akurat. Sehingga kami memiliki iman yang dewasa. Sehingga kami bisa melihat Tuhan lebih terang benderang dari sejak hari ini. Sehingga kami bisa menyambut Tuhan kedatangan kedua dengan melihat Dia dengan latihan mulai dari hari ini Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Jika jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan kesehatan mereka, dengan keluarga mereka, pekerjaan dan bisnis mereka, Bapa, firman-Mu itu ajaib dan dahsyat. Kami percaya orang yang dekat pada Tuhan, orang yang kenal Tuhan, Tuhan tidak akan pernah permalukan. Tuhan akan membuat perbedaan. Tuhan akan memperlihatkan penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu buat setiap kami yang hari ini semakin hari semakin kenal secara Tuhan secara presisi dan akurat. Kami akan melihat bagaimana Engkau menintervensi buat setiap persoalan hidup kami.
Kami lihat tangan-Mu sendiri yang mengintervensi banyak hal dalam hidup kami. Untuk mendatangkan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur, kami menaikkan doa kami ini dalam satu nama yang berharga, itu di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin, haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan.